Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Afni Novriasaka, salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Di sini saya akan membahas tentang salah satu jurnal yang berjudul Domestikasi Ikan Tapa Walagoleri dengan jumlah pemberian pakan yang berbeda. Jurnal ini diterbitkan oleh 1. Jarod Triwibisono, 2. Profesor Dr. Usman M. Tang MSI, 3. Insinyur Rusaldi MSI. Di slide ini kita akan membahas tentang pendahuluan. Yang pertama yaitu apa itu ikan tapa. Ikan tapa merupakan salah satu jenis ikan ekonomis yang paling penting dari 31 jenis yang berhasil diidentifikasi dari perairan Sungai Kampar Riau. Ikan ini sangat digemari oleh masyarakat karena memiliki ukuran yang sangat besar, mencapai 1,5 meter dan berat 35 kg. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian yang dilaksanakan selama 60 hari dimulai dari Februari 2015 sampai April 2015 bertempat di hatchery Jalan Taman Karya Paman, Pekanbaru. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu ikan tapa dengan panjang 13-20 cm sebanyak 36 ekor. Pada slide ini kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kita lihat pada slide grafik pertumbuhan bobot rata-rata ikan tapa. Bobot rata-rata induk ikan tapa tertinggi pada akhir penelitian terdapat pada perlakuan dengan pemberian pakan 5%, yaitu 69,0 gram. Dan kemudian diikuti dengan jumlah pakan 7%, yaitu 60,2 gram. Dan yang paling terendah yaitu pemberian pakan 3%, yaitu 49,9 gram. Selanjutnya pada tabel pertumbuhan bobot mutlak ikan tapa. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada gambar 1, dapat dilihat bahwa perbedaan bobot rata-rata ikan tapa pada masing-masing perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pemberian pakan yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan tapa, di mana awal bobot rata-rata ikan tapa yaitu 32,2 sampai 41,3 gram. Kemudian pada akhir penelitian berat ikan tapa antara 49,9 sampai 69,0 gram. Selanjutnya kita akan membahas tentang grafik pertumbuhan panjang rata-rata ikan tapa. Pertumbuhan panjang mutlak tertinggi pada ikan tapa terdapat pada perlakuan pemberian jumlah pakan 5% sebanyak 6,0 cm. Kemudian diikuti pemberian pakan 3% dengan 55,5 cm, dan pertumbuhan yang paling rendah terdapat pada perlakuan dengan jumlah pemberian pakan 7% dengan 4,4 cm. Selanjutnya kita akan melihat pada tabel pertumbuhan panjang mutlak ikan tapa selama penelitian. Berdasarkan gambar 2 di atas dapat kita lihat bahwa setiap perlakuan mengalami perubahan. Namun pertumbuhan yang terbaik terdapat pada perlakuan 5% dan yang terendah pada 7%. Hal ini disebabkan oleh respon ikan terhadap jumlah pemberian pakan yang diberikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel laju pertumbuhan harian ikan tapa selama penelitian. Laju pertumbuhan harian rata-rata tertinggi pada perlakuan pemberian jumlah pakan 5% sebesar 1,2%, diikuti perlakuan pemberian jumlah pakan 3% dan 7% sebesar 0,8%. Jumlah pakan yang terlalu sedikit menghasilkan pertumbuhan yang kurang dan terjadi kompetisi, sedangkan kelebihan pakan yang menyebabkan metabolisme tidak efisien karena pakan tidak dikonsumsi seluruhnya dan mengakibatkan
menurunnya kualitas air di sekitarnya. Selanjutnya yaitu efisiensi pakan selama penelitian. Efisiensi pakan selama penelitian berkisar antara 2,1 sampai 7,6%. Rata-rata efisiensi pakan tertinggi terdapat pada perlakuan dengan pemberian 3%, yaitu sebesar 11,9%. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel keseluruhan hidup ikan tapa setiap perlakuan selama penelitian. Presentasi keseluruhan ikan tapa tertinggi selama penelitian terdapat pada perlakuan dengan pemberian pakan 3%, yaitu menghasilkan tingkat keseluruhan hidup 100%. Dan terendah terdapat pada perlakuan jumlah pemberian pakan 5% dengan tingkat keseluruhan hidup 91,7% dan 7% dengan tingkat keseluruhan hidup 91,7%. Selanjutnya yaitu hasil pengukuran kualitas air selama penelitian. Kisaran kualitas air selama penelitian pada perlakuan 3% dan 5% sudah memenuhi standar toleransi ikan, namun pada perlakuan 7% terlihat salah satu parameter memiliki nilai yang cukup tinggi yang berdampak negatif pada ikan tapa yang dipelihara, yaitu amoniak dengan nilai 0,3 sampai 0,5 mg per liter. Demikian presentasi singkat saya. Kesimpulan dari materi ini yaitu jumlah pemberian pakan yang berbeda mampu memberikan perbedaan pada pertumbuhan bobot mutlak, namun tidak memberikan pengaruh pada pertumbuhan panjang maupun pertumbuhan harian. Perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan dengan pemberian jumlah pakan 5% dari bobot biomasa ikan tapa. Diperoleh pertumbuhan bobot mutlak 34,5 gram dan pertumbuhan panjang mutlak 0,6 cm. Laju pertumbuhan harian 1,2% dan tingkat kelangsungan hidup 91,7%.